멈춘 시간 속 잠든 널 Nah, di sini soal yang pertama ya teman-teman. 1번. 빈칸에 들어가 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke kolom kosong. 저는 뭐뭐뭐뭐의 운동을 합니다. 토요일에 친구들과 축구를 하고 일요일 아침에 수영을 합니다. Nah, ini artinya adalah saya berolahraga di titik-titik-titik. 토요일 hari Sabtu 친구들과 dengan teman-teman 축구를 하고 bermain sepak bola dan 일요일 아침에 pada pagi hari Minggu 수영을 합니다. Artinya berenang. Nah, berarti kalau misalkan ini antara hari Sabtu dan hari Minggu itu dinamakan dengan 네, 맞습니다. 1번 주말. 정답은 1번입니다. 1번은 akhir pekan. Kemudian yang nomor 2 itu 평일. 평일 itu artinya adalah hari kerja ya, hari biasa, weekday, yaitu hari Senin sampai hari Jumat ya. Kemudian jujung, ini sama seperti 평일 ya. Ini hari biasa, hari kerja, weekday. Kemudian 연말, 연말 ini adalah akhir tahun. Nah, yon itu seperti nyon ya, yang artinya tahun. Kemudian mal itu artinya akhir. Kalau 연말 berarti akhir tahun. 소원 nomor 2. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke kolom kosong. 아침에 출근할 때 집에서 회사까지 버스를 타고 갑니다. Jadi saat berangkat kerja pada pagi hari, saya pergi dengan naik bis dari rumah sampai ke perusahaan, sampai ke kantor. 낮에는, 낮 itu artinya pada siang hari. 20분이면 되는데, jadi kalau misalkan siang hari itu perjalanannya maksudnya ya bisa 20분, 20 menitan ya. Di sini kalau 20 menit itu beda bisa. Maksudnya perjalanannya itu memakan waktunya bisa 20 menit saja. Tetapi 출퇴근 시간에는 pada waktu 출퇴근 berangkat atau pulang kerja 길이 막혀서 karena macet 30분쯤 sekitar 30 menit 뭐뭐뭐뭐. Nah, berarti jawabannya apa kalau tentang durasi? 네, 맞습니다. 2번입니다. 걸립니다. Nah, di sini 걸리다 artinya memakan waktu ya. Jadi, memakan waktu sekitar 30 menit. Kalau untuk durasi pakainya 걸리다. 1번 듭니다. Nah, ini dari kata 들다 ya, teman-teman. 들다 ini apa? Nah, di sini contohnya adalah seperti kata 힘들다, yaitu himi sama 들다. Nah, him kan artinya kekuatan. Kemudian 들다 itu artinya adalah mengeluarkan. Mengeluarkan kekuatan, maksudnya dia itu capek ya, atau mungkin dia itu kesulitan. Mengeluarkan tenaga. Nah, di sini 들다 itu artinya seperti itu. Kemudian ada lagi nih kalau penggunaan 들다 yang lain, misalkan 비용이 많이 들다. Nah, di sini maksudnya ada yang mengeluarkan biaya. Membutuhkan banyak biaya. Ini juga bisa ya, dimnita. Seperti itu. Kemudian nomor 3, 늦습니다. 늦다 artinya terlambat. Kemudian nomor 4, 기다립니다. Artinya menunggu. Begitu. Oke, langsung lanjutkan. 3번. 한국 여름이 musim panas Korea 덥고 panas dan 비가 많이 내립니다. turun
banyak hujan, maksudnya sering turun hujan. Sini diartikannya sering ya. 요즘도 akhir-akhir ini juga 비가 많이 뭐뭐뭐뭐 뭐뭐뭐뭐 turun hujannya deras atau sering turun hujan. 습도가 높았습니다. Kelembabannya itu tinggi. Nah, ini kan berarti tentang alasan ya, kelembabannya tinggi itu karena sering turun hujan. Nah, karena di sini ada karena ini hujan, turun hujan ya, 비가 많이 내리다 sama seperti 비가 많이 오다. Jadi ini 정답은 3번. 와서 ya, karena sering turun hujan. Di sini sonya diartikannya karena ya. 비가 많이 와서 karena sering turun hujan. Nomor 1 와도, aodo itu artinya meskipun atau walaupun. Kemudian nomor 2 naso, nada itu muncul atau keluar ya. Ini juga sama, nada. Oke. Kemudian lanjut. 4번. 외국 기력 지원 센터에서 무료 한국어 수업을 한다고 들었습니다. Diartikan dari belakang ya. 들었습니다 artinya 듣다 ya. Saya dengar. Ndaku ini katanya ya. Saya dengar katanya. Nah, ini melaksanakan suap ya, kelas atau membuka kelas. Ada kelas ya, bahasa Korea secara murio, gratis di Pusat Bantuan Pekerja Asing atau HUG Korea. Kemudian 모모모모 오늘 낮에 pada siang hari ini atau siang ini 한번 전화를 해서 saya mau menelpon dan 문의하려고 합니다. Mau bertanya. Nah, berarti kan ini yang tepat adalah apa? Yang nomor 2, 입원입니다. Jadi atau oleh karena itu gitu ya. Nah, dia kan mendengar tuh katanya ada kelas bahasa Korea gratis di Pusat Bantuan Orang Asing. Jadi, dia bermaksud untuk menelpon di siang harinya bertanya ya, dan bertanya. Kemudian nomor 1 kiriku itu artinya lalu dan kemudian ya, sesuatu yang setara kemudian berkelanjutan, dilanjutkan. Kemudian kere itu harus titik-titik-titik supaya harus seperti itu supaya ya. Kemudian keronte itu bisa artinya tetapi dan juga bisa berarti ngomong-ngomong. Ya, ini tergantung kalimatnya. Next. Ini ada gambar rambu ya. 이 뼈지는 무슨 뜻입니까? Apa arti dari rambu ini? Nah, ini kira-kira apa teman-teman? Jawabannya. 네, 맞습니다. 4번입니다. 방사선 ya teman-teman. 방사선 지역이니까 조심하십시오. Ya, artinya adalah berhati-hatilah, 조심하다. Karena ini adalah area atau wilayah atau tempat yang berradiasi atau radioaktif ya. Terus yang nomor 1, 복발성 물질이니까 조심하십시오. Berhati-hatilah karena ini mulcil itu artinya bahan atau benda meledak ya. 복발성 mudah meledak. Kemudian nomor 2, 산화서 물질이니까 조심하십시오. Berhati-hatilah karena ini adalah bahan 산화소. Bahan yang teroksidasi. Kemudian nomor 3, medalin 물질이니까 조심하십시오. Berhati-hatilah karena ini bahan yang menggantung atau bendanya menggantung. Oke, soal berikutnya. 6번. 출발지는 어디입니까? Nah, kita fokus ke pertanyaannya ya.
Ini pertanyaannya adalah 출발지 itu artinya wilayah keberangkatannya atau pusat titik keberangkatannya itu tempat berangkatnya itu di mana. Nah, di sini kalau berangkat kan berarti dari mana ke mana ya. Nah, kita lihat bagian ini berarti ya. Busan, kemudian Seoul. Maksudnya ini berangkat dari Busan dan tujuannya itu ke Seoul. Berarti 정답은 1번입니다. 부산입니다. Kota Busan. Kemudian yang nomor 2 itu Seoul. Nah, kalau ini adalah tujuan. Tujuan itu bahasa Koreanya apa? 도착지 ya. Kemudian 요금입니다. 요금 itu artinya biaya. Di sini biayanya adalah 22 ribuan ya teman-teman. Nomor 4 좌석입니다. Nah, 좌석 itu diartikannya adalah tempat duduknya, kursinya ya. Nah, di sini kalau untuk 좌석, 좌석nya itu ada di kursi nomor 26. Ini ya. Nah, di sini menjelaskan tentang tiket ya teman-teman. Tiket dari Busan ke Seoul itu biayanya 22 ribuan. Kemudian 출발일 itu tanggal keberangkatannya ya. Kemudian 출발 시간 itu jamnya. Kemudian 좌석 itu artinya kursi, tempat duduknya. 7번 다음 영수증에 대한 설명으로 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar dari penjelasan tentang 영수증. 영수증 itu artinya adalah kwitansi atau nota. Oke, kita langsung cek saja ke pilihan gandanya 1번. 물건을 하나씩으로 샀습니다. Membeli barang itu dengan haна씩 itu artinya satu-satu. Maksudnya per item itu hanya beli satu pieces ya. Nah, kita lihat di bagian di sini ternyata ada yang dua di sini yaitu 칫솔 sikat giginya dia belinya dua. Nah, berarti ini salah ya. Yang nomor 2, 물건 값은 harga barang. Maksudnya harganya itu ya pembeliannya itu 결제했습니다. dibayar dengan kartu. Kita lihat di sini ternyata ada yang bagian kartu bono. Nah, di sini maksudnya nomor kartu ya. Maksudnya ini dia membayarnya itu pakai kartu. Jadi ini 2번입니다. 정답은 2번. Kemudian yang nomor 3, 이 사람은 orang ini 칫솔을 하나 샀습니다. Ya. Orang ini membeli satu 칫솔 ya. Tadi untuk 칫솔 itu dia belinya dua, bukan 하나. Nomor 4, 서울마트에서 물건을 샀습니다. Jadi membeli barang itu di Seoulmart. Nah, di sini bukan Seoulmart, ini Hanamart, tapi di Seoul-점 wilayah Seoul atau di cabang Seoul. Begitu, bukan di Seoulmart-nya ya. 네, 다음. 4번. 다음 그래프에 대한 설명으로 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar dari penjelasan tentang grafik berikut ini. 직장인이 주말을 보내는 방법. Artinya cara 직장인 itu pekerja menghabiskan, boneta di sini maksudnya menghabiskan waktu, jumal akhir pekan. Untuk grafik kita langsung cek ke pilihan nomor 1. 인터넷 검색하는 직장인이 pekerja yang searching internet 첫 번째로 많습니다. Terbanyak 첫 번째, yang pertama atau yang nomor 1. Kita lihat bagian internet 검색, teman-teman. Nah, di sini itu 31% ya. Nah, sedangkan ternyata ada yang lebih tinggi lagi yaitu 47% television 시청. 시청 itu artinya menonton.
Jadi television sichong itu maksudnya menonton televisi. Nah, ini kan berarti salah ya. 2번, 산책보다 등산을 좋아하는 직장인이 pekerja yang menyukai 등산 naik gunung itu lebih banyak boda daripada sancek berjalan-jalan. Kita lihat bagian 등산. 등산 di sini 9%. Sedangkan yang sancek 13%. Ternyata ini terbalik. Seharusnya lebih banyak yang sancek. Terus yang nomor 3, 주말에 텔레비전을 보는 직장인이 pekerja yang menonton televisi di akhir pekan jawaban isang. Isang itu di atas, jawaban itu setengahnya atau separuhnya. Nah, tanda jika di atas setengahnya itu ialah jika di atas 50%. Kita lihat di bagian television sincong ternyata hanya 47%. Bahkan tidak mencapai 50%. Nah, berarti jawaban yang benar di sini yang nomor 4. 4번입니다. 인터넷 검색 게임보다 산책을 하는 수가 적습니다. Nah, berarti ini su-nya ya. Di sini suga, su itu artinya jumlah. Jumlah yang berjalan-jalan itu lebih sedikit daripada yang bermain game atau internet gemsek, searching di internet. Nah, ini kan yang sunset 13% nih, lebih sedikit daripada yang bermain game. Begitu. Lanjut. 9번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar yang masuk ke kolom kosong. 기숙사 수직이 벽에 붙어 있습니다. 기숙사에서 담배를 피우면 안 된다라고 뭐뭐뭐뭐. 기숙사 수직 peraturan ya. Peraturan asrama itu tertempel atau ditempelkan di 벽, dinding. Kemudian 기숙사에서 담배를 피우면 안 된다라고. Nah, jadi ini di asrama titik-titik-titik ragu yang mengatakan atau petikan tidak boleh andwe merokok. Nah, berarti ini yang benar yang mana jawabannya? Yang benar adalah yang nomor 4번입니다. 쓰여져 있다. Jadi 쓰여져 있다 itu artinya yang tertulis ya. Jadi ini kalimat yang pasif ya, tertulis. Jadi tertulis bahwa di asrama itu tidak boleh merokok atau dilarang merokok. Yang nomor 1, 적고 있습니다. Itu 적다 itu artinya menulis, sedang menulis. Kemudian nomor 2 itu 쓰고 있다, ini sama, sedang menulis. Nomor 3, 읽고 있습니다, membaca. Nah, untuk keterangan 1, 2, dan 3 ini seharusnya dia punya subjek ya. Jadi orangnya sedang membaca atau orangnya sedang menulis. Begitu. 다음 10번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang masuk ke kolom kosong. 이사하는 날에 너무 바쁘고 정신이 없어서 중요한 물건들이 챙기기 어렵습니다. Jadi pada hari pindahan ya, 이사하다 너무 바쁘고 sangat sibuk. Sangat sibuk dan 정신이 없다. Itu kayak pusing, kacau. Pikirannya kemana-mana ya. 중요한 물건들이 jadi barang-barang yang penting 챙기기 어렵다, sulit untuk dibawa.
Kemudian 그래서 oleh karena itu 귀중물들은 nah 귀중물들은 itu artinya barang berharga. Oleh karena itu barang berharganya miri terlebih dahulu onigi kepada kakak titik. 정답은 몇 번입니까? 네, 4번입니다. 맡겨두었습니다. itu 맡기다. Artinya menitipkan ya. Sudah dititipkan dulu ke kakak. Nomor 1, 빌려두었습니다. 빌리다 itu meminjam. Kemudian 바꿔두었습니다. itu menukar atau mengganti. Kemudian 찾아두었습니다. 찾다 itu mencari. 다음 11번. 이 글은 무엇에 대한 글입니까? Tulisan ini adalah tulisan tentang apa? 쓰레기는 재활용이 가능한 품목과 그렇지 않은 품목으로 분류하여 버려야 하는데 sampah itu ada 재활용이 가능한 품목. Jadi ada daftar barang, daftar list yang bisa didaur ulang dan 그렇지 않은 yang tidak bisa seperti itu ya, maksudnya yang tidak bisa didaur ulang 품목 daftar barang, 분류 itu artinya dipisahkan, digolongkan, 버려야 하는데 harus dibuang. Jadi untuk sampah yaitu ada sampah yang bisa didaur ulang dan juga yang tidak bisa didaur ulang, dan itu membuangnya harus dipisahkan terlebih dahulu atau dipilah terlebih dahulu. 이러한 쓰레기 버리는 방법을 분리수거라고 합니다. Cara membuang sampah yang seperti ini 라고 합니다. disebut dengan 분리수거, pemilahan. 종이류, 고철류, 겔류, 플라스틱류는 다시 사용이 가능한 쓰레기들입니다. Nah, untuk 종이 itu kertas, kemudian ada kocol itu besi, potongan besi, lalu ada can itu kaleng, kemudian plastik itu plastik. 다시 사용이 가능한 쓰레기들입니다. yaitu sampah yang bisa digunakan kembali. 이러한 품목들을 재활용하게 되면 jika daftar seperti ini yang tadi ya 종이류, 고철류 dan lain sebagainya itu didaur ulang, maka 환경 오염을 줄일 수 있고 bisa 줄이다 itu mengurangi. 환경 오염, 오염nya pencemaran, kemudian 환경nya itu lingkungan. Nah, jadi bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan 쓰레기 처리 비용을 줄일 수 있습니다. bisa mengurangi biong, biaya 처리, pengolahan ya, penanganan 쓰레기, sampah. Nah, berarti tentang apa yang paling tepat? Nomor 4번입니다. Pentingnya pemilahan tadi dan 재활용, daur ulang. Karena tadi manfaatnya bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan juga bisa mengurangi biaya pengolahan sampah. Nomor 1, 쓰레기를 버리는 곳. 곳 itu tempat pembuangan sampah. Nomor 2, 환경 오염이 심각하다. Pencemaran lingkungan yang 심각 itu serius ya, yang parah. Ini bukan tentang pencemarannya ya, tapi tentang ada sampah yang bisa didaur ulang. Nomor 3, 쓰레기 처리 비용. 비용 itu biaya.
biaya pengolahan atau penanganan sampah. Ini jelas tidak ada yang menunjukkan biayanya berapa. 12번. 이 글은 무엇에 대한 글입니까? Tulisan ini tulisan tentang apa? 일하다가 saat bekerja atau pas bekerja 배가 너무 아파서 karena perut sangat sakit 반장님에게 미리 말을 하지 못하고 자리를 비우고 병원에 갔습니다. Nah, jadi dia itu pergi ke rumah sakit 자리를 비우다. 비우다 artinya mengosongkan, maksudnya dia meninggalkan tempat kerjanya ya. Dia pergi meninggalkan tempat, mengosongkan tempatnya dengan dia itu tidak atau tanpa malhada, bilang atau berbicara miri terlebih dahulu kepada mandornya. Jadi dia nggak bilang dulu, nggak izin dulu. 다음부터 mulai ke depannya atau mulai besok-besoknya 이런 일이 없도록 먼저 반장님께 말을 하고 나가야겠습니다. Saya harus keluar ya. 나가야겠다 harus pergi keluarnya itu dengan berbicara kepada mandor terlebih dahulu supaya atau agar hal seperti ini itu tidak terjadi kembali, tidak terulang kembali. Nah, berarti tadi dinamakan apa? Tentang dia itu tidak bilang dulu kepada bos ketika dia mau pergi. Itu namanya adalah mudan 외출. Jadi pergi tanpa izin atau pergi sembarangan. Mudan ini artinya bisa tanpa izin ya, atau sembarangan. Kemudian nomor 1 mudan gyolgen. Nah, kalau gyolgen artinya absen, tidak masuk kerja. Absen tanpa izin ke kantor. Bolos. Yang nomor 2 jigak artinya terlambat. Yang 4 mudan higo pemecatan sembarangan. Atau tidak sesuai izin atau prosedur. Oke, lanjut. 13번. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi, apa hal yang sama atau hal yang benar dari penjelasan tentang tulisan ini? Kita coba lihat langsung ke pilihan gandanya nomor 1 dulu. 한국에서는 di Korea 부모님께 선물로 현금을 드려야 한다. Harus 드리다, memberi. Kan 현금, uang cash, uang tunai sebagai hadiah untuk orang tua. Kita lihat bagian hadiahnya apa. Nah, di sini ya, kita coba artikan dulu dari atas. 한국에서는 di Korea 회사에 취직해서 처음으로 월급을 따면, nah di sini artinya adalah kalau kita itu menerima, ini tada artinya menerima, bukan naik ya, menerima gaji 처음 yang pertama. Di sini soalnya bukan karena tapi setelah bekerja, dapat kerja di kantor. 부모님과 주변의 고마운 분들께 선물을 하는 풍습이 있습니다. Jadi ada tradisi yaitu menghadiahkan ya, 선물 하다, memberi hadiah kepada bumonim, orang tua, dan 주변의 고마운 분들께, orang-orang yang kita sangat berterima kasih ya. Jadi orang-orang sekitar yang kita itu sudah merasa sangat berterima kasih kepada mereka. 특히 khususnya 부모님께 bagi orang tua 빨간 내복을 선물해 드립니다. Jadi memberikan hadiah berupa 빨간 내복 itu baju dalam yang berwarna merah. Ini merah
Ini pakaian dalam. kemudian 거기에는 좋은 겨울을 건강하고 따뜻하게 보내시라는 의미가 담겨 있습니다. Nah, di sini itu memasukkan makna, memiliki makna, yaitu agar menghabiskan 추운 겨울, musim dingin yang dingin itu dengan sehat-sehat dan dengan hangat. 그런데 tetapi 요즘에는 akhir-akhir ini 내복을 입는 경우가 많지 않기 때문에 karena tidak banyak yang memakai 내복, pakaian dalam, 건강식품, 화장품, 옷 등을 선물하거나 현금을 드리는 경우가 많습니다. Nah, di sini ada jawabannya. Nah, di sini ya. Nah, jadi maksudnya di sini tuh banyak opsi ya. Ada berupa apa saja yang bisa menjadi hadiah untuk orang tua. Ada banyak kondisi ya memberikan seperti 건강식품. Jadi ini artinya makanan kesehatan, produk kesehatan. Kemudian 화장품 itu kosmetik, 옷 itu baju, ya. Jadi memberi hadiah barang-barang seperti itu, atau bisa juga memberikan 현금, uang tunai. Nah, nomor 1 itu salahnya adalah harus memberikan uang tunai sebagai hadiah. Padahal ada banyak pilihan apa yang bisa diberikan kepada orang tua. Tadi yang pertama kan ada memberi pakaian dalam yang berwarna merah. Kemudian saat ini berganti, ada yang memberikan barang-barang seperti tadi produk makanan kesehatan, kemudian kosmetik, kemudian baju, atau bisa juga memberikan uang tunai. Jadi nomor 1 ini salah, tidak harus. nomor 2, 한국에서는 고마운 사람들께 빨간 내복을 선물한다. Memberikan hadiah pakaian dalam berwarna merah pada orang yang kita sangat berterima kasih di Korea, ya, yang menurut kita itu berjasa. Nah, di sini maksudnya bukan ya. Jadi bukan keharusan kita memberikan baju dalam warna merah buat orang-orang yang berjasa kepada kita. Tetapi memang ada tradisi dulunya itu ini ya, untuk orang tua ini. Ya, di sini bukan 고마운 사람들께 tapi untuk orang tua. Salah. Yang nomor 3, 한국에서는 di Korea 첫 월급을 받으면 jika menerima gaji pertama 부모님께 선물을 한다. Memberikan hadiah kepada orang tua. Nah, ini jawabannya, betulnya nomor 3번. Nah, jadi di Korea itu kan kita kalau mendapat gaji yang pertama, kita memberikan hadiah kepada orang tua. Nah, itu keterangannya ada di atas nih. 회사에 재직해서 처음으로 월급을 따면 부모님과 nih 선물을 하는 풍습이 있습니다. Nah, ini sama ya. nomor 4, 한국에서는 취직한 사람에게 친구들이 밥을 싸줘야 한다. Nah, ini jangan sampai saya mengartikan ya. Di Korea, subjeknya siapa? 친구들. Teman-teman, 밥을 싸줘야 한다. Harus sajuda membelikan atau mentraktir makan ya untuk orang yang 취직, baru dapat kerja. Bukan. Tetapi bagi orang yang mendapat gaji pertama setelah dia dapat kerja, maka dia akan memberikan sesuatu, hadiah, ya, atau mungkin memberikan sesuatu kepada orang tua. Begitu. Ini salah ya. 다음 문제는 14번입니다. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar atau yang sama dengan isi tulisan berikut ini? Nah, di sini ada kata yang sangat asing sekali di telinga kita ya, karena ini tidak dibahas di buku textbook ya. Ini murni dari kita kira-kira saja ya, kira-kira ini nih mana yang sama nih, mana yang benar ya.
Nah, ini kita tetap bisa jawab ya, meskipun tidak harus mengerti atau tahu arti seluruhnya. Ya, caranya kita akan cek dulu satu-satu ya dari pilihan gandanya di sini. Yang nomor 1, 한지는 국내 문화재 복원에 한정되어 사용된다. Yang artinya adalah 한지, kertas Korea, 사용되다, digunakan atau dipakai, 한정되어, terbatas, pada 봉원, restorasi atau perbaikan kembali, 문화재, aset budaya, 국내, dalam negeri, maksudnya di dalam Korea. Kita lihat kata-kata yang sama, ternyata ada di bagian atas ya. Nah, di situ jelaskan bahwa 해외 문화재 복원에 itu 사용되고 있다. Nah, gitu ya. Kita coba artikan di sini ya. 한국의 전통 종이인 한지가 한지 kertas tradisional Korea 사용되고 있다, dipakai pada ya juga pada restorasi aset budaya di 해외, luar negeri. Sedangkan di sini dalam negeri saja. Ya, terbatas hanya di dalam negeri. Ini salah ya. Yang nomor 2, 한지는 쓰기 쉽게 ya. 쉽게 변해버리는 단점을 가지고 있다. 한지 itu memiliki kekurangan, yaitu warnanya mudah berubah ya. Warnanya pudar, cepat pudar. Nah, di situ kita lihat bagian warna ya. Warna itu nah di situ ya. Di kalimat kedua dari bawah. Jadi di situ jelaskan bahwa to dan lagi to selain itu 재물과 햇볕을 이용한 자연적 방법으로 하얗게 만들기 때문에 화학약품을 쓴 종이와 달리 쉽게 변색되지 않는다. Nah di sini 쉽게 변색되지 않는다. Tidak mudah berubah warna. Kalau ini dia mudah berubah warna. Ya. Jadi itu keterangannya. Jadi ini kan tidak berubah nih. Kalau ini kan dia berubah. Oke. Ini juga salah. Nah, di sini cairan alkali dan sinar matahari 이용한 menggunakan 자연적 방법으로 하얗게 만들기 때문에. Nah, karena dibuat putih dengan cara alami menggunakan sinar matahari dan cairan alkali, maka berbeda dengan kertas lain yang sedang menggunakan bahan kimia, itu kertas hanji tadi tidak mudah berubah warna. 3번 한지를 제조할 때 하얗게 만들기 위해 화학약품을 사용한다. Nah, di sini kan sama seperti kalimat di atas tadi ya. 제조할 때, ketika, 제조 membuat, memproduksi. Ketika membuat kertas hanji, jadi menggunakan 화학약품, bahan kimia untuk membuatnya menjadi putih. Jadi dari 잿물과 햇볕 ya. Jadi menggunakan bahan alami, sinar matahari dan cairan alkali, bukan dari bahan kimia. Tadi ya, berbeda dengan kertas yang menggunakan bahan kimia. Jadi kalau kertas hanji itu menggunakan bahan alami. Ini 틀립니다. jadi 정답은 4번입니다 ya. Nah, di sini 한지는 당나무로 만들어 시간이 지나도 쉽게 훼손되지 않는다. Nah, di sini 훼손 artinya tidak rusak ya, tidak cepat rusak atau tidak mudah rusak. Auto meskipun 시간이 지나 waktunya berlalu atau mungkin sudah berjalan lama.
karena terbuat dari tangnamu itu pohon mulberry, jadi dia tetap awet tahan lama. Nah, itu keterangannya ada di atasnya ya. Nah, dari situ 한지 섬유질이 질긴 당나무로 만들기 때문에 karena terbuat dari pohon mulberry yang kuat seratnya, jadi 다른 종이에 비해 dibandingkan dengan kertas yang lain, 내구성과 보존성이 우수하다. Nah, di sini untuk daya tahannya dan keawetannya itu yang paling bagus. Berarti dia tidak akan cepat rusak, gitu ya. Jadi 상품입니다. Nah, sekarang coba kita artikan ya. Di sini ya, tadi hanji yaitu kertas tradisional Korea itu digunakan juga pada restorasi aset budaya yang di luar negeri. 종이로 된 문화재, 훼손된 부분을 보수하는 데 쓰이는 것입니다. Jadi yang menggunakan dengan memperbaiki bagian yang rusak dari kertas itu ya, dari aset budaya. 한지는 kertas hanji karena terbuat dari pohon mulberry yang seratnya kuat, maka untuk daya tahan lama dan keawetannya itu paling bagus daripada kertas yang lain. 또 잿물과 햇볕을 이용한 자연적 방법으로 dengan cara alami menggunakan sinar matahari dan cairan alkali, 하얗게 만들기 때문에 karena dibuat putih, 화학약품을 쓴 종이와 달리 berbeda dengan kertas yang menggunakan bahan kimia, 쉽게 변색되지 않는다. Maka kertas yang hanji tadi tidak mudah berubah warnanya. 이렇게 한지 seperti ini 그 가치를 인정받으며 diakui nilainya. 세계적인 예술가 다빈치의 작품 봉헌에도 사용되었다. Jadi digunakan juga untuk restorasi untuk karyanya Da Vinci, yaitu seniman yang terkenal di dunia ya. Seniman dunia Da Vinci itu juga menggunakan itu untuk merestorasinya, begitu ya. Nah, di sini saya sudah jabarkan teman-teman ya untuk arti perkatanya sebagai pengetahuan saja. lanjut 15번. 다음 서명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut. 한국은 Korea 1950년에 pada tahun 1950 한국 전쟁이 끝난 후 setelah perang Korea 끝나다 selesai 세계에서 가장 가난한 나라였습니다. adalah negara yang paling miskin di dunia. 그렇지만 akan tetapi 1960년대에 pada tahun 60-an 경제를 개발했고, jadi mengembangkan 경제. Apa artinya 경제? Ekonomi. Dan setelahnya 이후 경제가 크게 발전했습니다. maju sangat pesat. Nah, berarti tentang apa ini? Dulunya miskin, berkembang, maju. Berarti tentang 경제 발전. 3번입니다. perkembangan ekonomi ini. Kemudian yang nomor 1 한국 전쟁, ini perang Korea. 수출품 itu artinya barang ekspor.
Kemudian suipung barang impor. 다음 성명의 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut. 특히 제조업적으로 사용하는 기계인데 전기 이용하여 구멍을 뚫을 때 사용하는 작업 도구입니다. Jadi ini kata kuncinya ialah melubangi, membuat lubang menggunakan listrik, alat atau mesin yang digunakan terutama pada sektor manufaktur. Berarti namanya adalah 전기 드릴입니다. Atau namanya bor listrik ya. Karena untuk melubangi di sini ya, 구멍을 뚫을 때. Kemudian menggunakan listrik pada sektor manufaktur. Jadi adalah alat kerja yang digunakan ketika melubangi atau membuat lubang menggunakan listrik dan mesin yang digunakan khususnya di bidang manufaktur. Nomor 1 itu ada 전기톱 ya. 전기톱 artinya top itu artinya adalah gergaji. Gergaji listrik ya untuk memotong. Jodanki itu alat pemotong besi ya biasanya. Kemudian ini ada 전정가위. Kemudian nomor 4 전정가위 itu seperti tang pemotong. Untuk memotong kabel. Next. 17번. 다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat atau kosakata yang benar dengan melihat gambar berikut. Lampu itu jawabannya adalah yang nomor 1번입니다. Ya. 형광등 itu lampu neon. Kemudian plug itu colokan atau plug. Switch itu switch atau saklar. Konsento itu berupa colokan untuk ini untuk soket ya. Jadi kalau misalkan kita itu mau menancapkan alat itu di konsentenya yang biasanya menempel pada dinding. 18번. 다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Lihatlah gambar berikut dan pilihlah kalimat atau kosakata yang benar. Nah, di sini sedang menyumpit ya. Berarti jawabannya yang nomor berapa ini? 젓가락으로 반찬을 짚고 있습니다. Yaitu sedang menjepit ya. Menyumpit ya. Bancan lauk dengan sumpit. 젓가락. 1. 나이프로 반찬을 짚고 있습니다. Sedang menjepit lauk dengan knife. Pisau dari bahasa Inggris. 2. 나이프로 반찬을 깎고 있습니다. 깎다 memotong 반찬 lauk dengan pisau. 4. 젓가락으로 반찬을 깎고 있습니다. Memotong lauk dengan sumpit. 다음 19번 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berhubungan dengan kosakata berikut ini? 냄새 artinya bau ya. Bau yang biasanya itu lebih yang tidak enak ya atau kurang sedap. Tidak sedap. Nah, di sini kalau untuk bau itu kosakatanya adalah apa? 냄새가 심하다 ya. 4번입니다. 심하다 artinya parah. Kalau untuk bau maksudnya menyengat, baunya menyengat ya. 냄새가 심하다. Atau
냄새가 나다, muncul bau, mengeluarkan bau gitu ya. Senggita artinya muncul, tetapi tidak cocok kalau untuk nemse. Kalau muncul bau itu bukan nemse senggita, tapi nemse nada, mengeluarkan bau. Nomor 2, golita artinya memakan waktu, bisa untuk shikan, atau juga bisa berarti ini menggantung. Atau bisa juga golida yang lain artinya adalah terserang atau terjangkit, terkena misalkan flu, 감기에 걸리다. Sahida artinya menumpuk. Next, Jimita, soal terakhir. 다음 단어의 반대말 ya. 무엇입니까? Apa lawan kata dari kosakata berikut ini? Ada nopta. Nopta artinya tinggi. Berarti lawannya tinggi adalah rendah. Rendah itu bahasa Koreanya adalah sampon입니다. Nata ya. Ini artinya rendah. Kemudian nomor 1, capta artinya pendek ya, atau singkat juga bisa. Kemudian 좁다, nomor 2 itu sempit. Kemudian nomor 4, 넓다 itu artinya luas atau lebar. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman semua untuk bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan sharing ke teman-teman kalian. 그러면 안녕히 가세요. 감사합니다.